Halo, Auto Family, apa kabar? Sehat, berkah selalu. Jumpa lagi dengan saya, Suparna, Auto 2000 Pramuka. Jumpa lagi di Tanya Auto. Nah, semoga aja dengan kita ketemu lagi ada hal yang menarik nih kita bincang-bincang hari ini, terutama berkaitan dengan hal yang ringan aja. Oh ya, Auto Family, kalau sekarang kita bicara kaitannya dengan perjalanan, udah mulai masuk lagi nih Jakarta dan kota-kota besar yang lain. Nah, solusinya adalah kita harus lewat jalan tol, dan jalan tol sekarang banyak. Sehingga kita harus punya tips-tips yang aman bagaimana berkendara di jalan tol. Kita mengatasi keluhan tersebut dengan menggunakan bedak ataupun dengan menggunakan sabun cuci piring. Kaget. Apa? Itu bekas. Excited. Saya itu duduk. Udah pakai pom juga. Auto Family, ada dua hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita masuk jalan tol. Yang pertama dulu nih Auto Family, persiapan apa sih? Persiapannya ada dua lagi nih. Persiapan dengan kendaraan itu sendiri, dan yang kedua adalah persiapan dari kita sebagai driver. Untuk kendaraannya yang perlu disiapkan apa? Yang perlu disiapkan adalah kondisi kendaraan ini memang harus layak jalan, harus aman, harus prima. Baik itu adalah mesinnya, sistem remnya, lampu-lampunya, dan lain sebagainya, Intinya kendaraan harus prima. Nah, yang kedua adalah kita sendiri. Jangan sampai kita saat masuk tol dalam kondisi tidak fit. Harus kita bugar, harus kita sehat kondisinya dan tidak boleh kelelahan. Jangan lupa juga sebelum masuk tol cek dulu kartu tolnya. Kalau kartu tolnya ketinggalan, bikin repot diri sendiri dan menghambat perjalanan orang lain. Tol juga perlu kartu. Jadi setelah kita masuk tol, tips-tipsnya adalah pertama yang paling penting itu adalah kecepatan. Ada kecepatan yang perlu kita perhatikan saat masuk tol. Ada aturannya juga. Kalau otoritas jalan tol menyebutkan adalah kecepatannya 60-80 km per jam untuk di dalam kota. Kalau kita keluar kota bisa naik sampai 100 km per jam. Terus hati-hati, di atas itu memang risikonya lebih gede. Saat terjadi sesuatu, antisipasinya pasti lebih sulit dibandingkan saat kecepatan yang dilakukan. Lebih amannya Auto Family, kalau pemula menjadi ikutin aturan aja 60-80 atau 60-100. Itu yang pertama, kecepatan. Masih soal kecepatan, kita juga harus bisa ngatur jarak kita dengan kendaraan di depan kita. Jarak kita dengan kendaraan di depan kita ada aturannya macam-macam ya. Tapi kalau paling umum adalah berapa kilometer per jam kita dalam posisi kecepatan itu, ya disitulah jarak kita. Misalnya 100 km per jam, 100 meter dengan mobil depan, kira-kira 60 km per jam berarti 60 meter. Tapi untuk Family, kalau di Indonesia nih, kita di jalan tol dengan jarak 100 meter itu juga belum tentu aman kadang-kadang. Ya tipsnya adalah kita atur aja. Karena kadang-kadang terlalu jauh, diselip dari kanan, diselip dari kiri, dan kita melaju juga. Atur aja, mungkin antara 10, 20, atau 30 meter sesuai dengan kecepatan, tapi masih jarak aman. Dengan mengatur jarak aman itu, kalau terjadi sesuatu di depan, ada pengereman mendadak atau apapun, kita masih bisa mengantisipasi dengan aman. Pertama, kecepatan, kedua adalah jarak aman. Yang ketiga apa? Pastikan Auto Family jangan melakukan pengereman secara mendadak. Karena saat direm secara mendadak, maka kendaraan yang di belakang kita belum tentu bisa mengantisipasi dengan baik. Seandainya responnya terlambat, maka akan terjadi tabrakan dari belakang, accident. Jangan sampai. Kalau kita ngeremnya lebih smooth, maka selain belakang lebih aman, kita juga aman. Pemakaian bahan bakar lebih baik, komponen rem dan lainnya juga lebih awet. Enak kan? Nah, udah aman, awet, great. Selanjutnya, saat kita melakukan pindah jalur, kita mau pindah jalur dari kiri ke kanan, kanan kiri, gimana aturannya? Jalur yang lebih lambat di paling kiri, lebih cepat di tengah untuk mendahului paling kanan.
saat kita mau pindah lajur, jangan pernah tidak menggunakan lampu sen atau turn signal. Kenapa? Karena lampu sen itu adalah satu-satunya cara yang paling efektif untuk memberi tahu kepada pengendara lain kalau kita mau ke kanan, kita mau ke kiri, sehingga lebih aman. Nah, jangan sampai kita melakukan tindakan yang berasa berusuh, kita ke kiri tidak pakai sen, ke kanan tidak pakai sen, sehingga terjadi eksiden karena pengendara lain tidak bisa mengantisipasi kendaraan kita. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang darurat, emergency di tol? Waduh, ternyata ada indikator oli saya nyala nih. Oh, ternyata ban saya pecah nih. Mau seperti apa? Pertama, jangan panik. Jangan panik. Itu kunci pertama. Yang kedua kalinya, kita pasang sen ke kiri, kita menuju ke bahu jalan. Nah, di sana baru kita berhenti, dan jangan lupa sebelum kita melakukan apapun, kita turun dari kendaraan, kita pasang segitiga pengaman untuk memberitahukan kepada pengendara lain bahwa kita dalam kondisian darurat. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa melakukan telepon kepada pengelola tol atau hubungi Astra 1500 898. Nah, biar tidak terjadi hal seperti ini, apa yang kita lakukan? Jangan lupa rawat kendaraannya selalu di Auto 2000 tiap 6 bulan sekali, melakukan rutin servis berkala. Baik, atau pemilih, saya kira ini dulu tips-tips untuk berkendara di jalan tol bagi pemula. Ingat, salah satu tipsnya adalah sebelum kita berkendara di jalan tol, kendaraan kita harus prima. Oleh karena itu, harus selalu servis berkala di Auto 2000. Saat tidak ada waktu untuk berkunjung, bisa panggil home service kita, pakai THS kita di rumah, di kantor, bahkan di pusat perbelanjaan sekalipun. Enak kan kata pembeli? Nah, jangan lupa akses Auto 2000 Giro, www.auto2000.co.id atau pasang apps-nya juga. Semoga aja kita bisa ketemu di lain kesempatan. Maka jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya cending biar kita selalu update dengan yang baru dari Auto 2000. Saya kira ini aja. Salam sehat selalu buat kita semua. Salam Auto 2000. Terima kasih.